Kayaknya gue melihat banyak tren lensa-lensa yang seru di tahun 2026 ini, dan kalian nggak boleh ketinggalan informasinya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja seputar tren lensa buat para kamera mirrorless yang gue rasa perlu untuk kita pantau, karena kemungkinan nih lensanya bakal seru-seru dan ini mungkin akan jadi tren yang cukup kuat gitu ya di tahun 2026 ini. Dan memang gue pribadi sangat welcome dengan tren ini karena gue suka juga approach-nya gitu, dimana sekarang bakal banyak lensa-lensa dengan ukuran super compact atau ya compact aja lah kita bilangnya gitu ya, karena ini adalah tren yang lensanya itu mulai pada mengejar lensa-lensa ala-ala pancake. Walaupun sekarang banyak yang nggak pancake banget ya, tapi menurut gue ini seru, ini bakal membuat mirrorless itu makin ada gray area lagi ya antara mirrorless dengan kamera compact gitu. Jadinya kenapa nggak beli mirrorless kalian yang lebih powerful gitu, karena pilihan lensanya jadi semakin seru. Tapi sebelum gue bahas lensa-lensanya, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi dan pengen kelas yang ekspres, yang langsung ada prakteknya bisa kalian ikutin, kalian cek aja kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Kelasnya cocok kalau kalian pengguna mirrorless dengan brand Canon, Sony, dan juga Fujifilm. Dan ada kelas juga yang cukup ekspres yang mengajarkan kalian itu seputar skill fotografi yang kepake di dunia kerja. Langsung aja, mumpung harganya juga masih murah-murah banget, kalian cek, gua kasih cardnya di situ, atau langsung aja ke link bosandikelas.id, atau kalian pencet di mic gua. Nggak bisa, tapi ya ini mau sombong aja sebenarnya. Oke, kita masuk lagi ke pembahasannya. Jadi ya, tadi kayak yang gue bilang, trennya bakal seru banget di 2026 ini karena banyak, gue baca-bacain artikel, akan banyak lensa-lensa dengan ukuran compact, ukuran pancake yang meramaikan tahun 2026 ini. Sebenarnya ini bukan hal baru, udah dimulai dari awal-awal tahun juga. Kita juga udah, ya ada beberapa lensa yang menurut gue cukup menarik, kayak dari Viltrox, ini ada 28mm f4.5, tapi dia fix gitu ya. Gue nggak tahu sih ini fokus apa enggak, gue nggak lihat, tapi ya dia fix bukaannya 4.5 doang, nggak bisa kita atur-atur, tapi ini murah banget. Ini harganya cuma 1 juta, tapi buat full frame dan ya secara kualitas oke lah. Kalian masih bisa dapat bokeh juga, ketajaman juga so-so, dan ya buat harga 1 juta sih, buat jadi landscape aja tapi tetap bisa moto di kamera kalian, ini oke banget. Sama kita juga ada nyoba, ini SG Image 25mm f1.8 buat APS-C yang cocok banget ini ya buat kamera-kamera kayak Fujifilm X-M5 ini, buat X-S20, atau buat kamera-kamera Sony juga yang APS-C, ini cakep banget. Dan secara ukuran ya, secara kualitas kalian bisa cek video review kita. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diimprove gitu, tapi tetap buat harganya ini adalah lensa yang gokil banget juga. Dan gue suka gitu, karena dengan setup kayak gini, ini tuh kalau disimpan di tas jadi enak banget. Nggak kayak lensa-lensa yang panjangnya segini minimal gitu kan. Jadi kita tuh butuh ruang lebih untuk ruang gerak lensanya sendiri di dalam tas kita. Jadi gue suka dengan tren ini. Nah, gue sih kalau yang gue perhatikan, kayaknya para lensa-lensa yang pengen gue bahas di sini, ini tuh udah mulai nongol sebenarnya, tapi mereka nongol di satu event, kalau nggak salah di event di China gitu ya, seputar fotografi, namanya PNE. Gue nggak tahu panjangannya apa, gue juga nggak nyat di sini, bodoh gitu ya. Tapi ya ada pameran fotografi gitulah di China. Mungkin alat-alat fotografi, dan ya ini beberapa lensa nongol dengan foto-foto yang menurut gue cukup menjanjikan gitu ya. Kayak pertama nih, ini kalau nggak salah dari Fuji Rumors. Pertama ada SG Image juga. SG Image brand yang ini dia bikin lensa autofocus 18mm f2.2, which is angkanya gue suka banget gitu. Di sini kan 25 ya. 25 tuh buat gue masih agak tight. Gue tuh suka lensa-lensa wide gitu ya. Kalau kalian ngikutin channel SM Media, kita suka banget dengan karakter gambar yang agak megah gitu. Yang kalau kita deketin produk, kayak misalkan ini kan masih agak wide juga ya di lensa yang kita pakai, dan kita deketin produk masih tetap bisa dapat bokehnya gitu kan. Masih tetap cakep, dan ya itu yang gue suka. Dan ini gue rasa cukup menjawab itu. 18mm f2.2 gue rasa bakal seru. Karena Fujifilm juga punya 18mm, tapi mereka tuh kalau nggak salah f2.8. Gue nggak tahu sih, dia ada yang agak-agak pancake juga. Gue agak lupa itu f
Kalau nggak salah yang keluaran bareng XL5 ya. Tapi ya 18 tuh angka yang cukup sweet spot lah gitu. Wide angle yang cukup sweet spot juga untuk para pengguna kamera APS-C, dan ya gua rasa ini bakal banyak yang nungguin gitu. Lensanya kurang lebih bentuknya mirip-mirip sama yang ini, cuman kayaknya lebih ganteng sih kalau gue lihat dari gambar yang paling nggak gue temukan di sini ya. Dan ya gue sih sangat menunggu. Semoga aja SG Image bakal memasukkan lensa ini ke Indonesia. Gue lihat sih SG Image sudah dijual juga. Gue akan tag link juga di di deskripsi, tag link produknya. Kayak lensa ini juga udah dijual di Indonesia. Kalian tinggal cek aja di deskripsi kita. Tapi ya gue berharap banget 18mm f2.2 ini bakal datang gitu. Apalagi kalau misalkan ada improvement dari segi kualitas gambarnya gitu ya. Karena gue udah suka banget dengan form factornya. Kualitas gambar perlu diimprove dikit. Autofocus udah cukup oke menurut gue. Jadi ya gue harap di sini bisa jadi lensa yang sangat dinantikan. Dan SG Image tuh brand yang lumayan terjangkau ya. Jadi gue harap lensa 18mm f2.2 ini juga f2.2, bukan f2.2 ya. f2.2 ini juga bakal jadi lensa yang cukup affordable. Lalu nggak cuma dari SG Image, Seven Artisans itu juga ada. Ini juga gue liatnya dari Fuji Rumors kayaknya. Dan mereka tuh ada nunjukin lensa 10mm f4 sama 18mm f2.0. Wow. Tapi ini adalah lensa, APS-C juga. Wow. 10mm f4 menurut gua kita abaikan dulu lah ya, karena yang gua baca sih beberapa informasinya bilang kalau dia itu adalah lensa agak-agak fisheye. Gua kurang suka, gua tuh suka lensa-lensa yang ultra wide tapi zero D gitu ya, nggak nge-warp, nggak nge-distort barrel atau pin cushion. Kalau ketarik garis mah itu udah pasti gitu kan, tapi nggak cekung atau cembung. Menurut gua itu gua abaikan dulu lah yang ala-ala fisheye. Tapi yang satunya 18mm f2 gua rasa bakal jadi lensa yang seru. Dan form factor kalau kita lihat mirip sama si SG Image bentuknya, dan dari angka sih beradu banget ya. Kalian lebih percaya mana, SG Image atau Seven Artisans? Dua-duanya kita ada coba juga di sini. SG Image brand yang termasuk baru. Seven Artisans kita punya beberapa juga, kualitasnya juga cukup konsisten bagus. Dan di sini 18mm f2. Tadi SG Image 18mm f2.2 gitu ya. Dan sama-sama buat APS-C. Menurut gue ini seru banget. Tapi kalau kita lihat secara fisik sih lebih unik yang 10mm ya. Tapi ya balik lagi karena dia ala-ala cembung cekung gitu. Cembung lah. Kalau fisheye itu cembung. Ya gue sih nggak begitu suka ya. Atau fisheye itu cembung sih biasanya. Tapi ya pokoknya gitulah. Gue nggak terlalu suka. Tapi itu SG Image, Seven Artisans mereka ada mau bikin. Lalu TT Artisan itu juga ada. Mereka bikin E-mount. Kayaknya sih full frame. Dan di sini dia punya spesifikasi 24mm f3.8. Dan kalau lihat bentuknya, sepertinya dia pengen ngadu Viltrox ini. Ini adalah Viltrox 28mm f4.5. Jadi lebih bisa kepake sih gitu ya. Maksudnya 24mm agak lebih netral gitu ya, nggak se-tight itu. Sama F-nya juga sedikit lebih gede di f3.8. Karena kalau si Viltrox ini f4.5, tapi konstan gitu ya, nggak bisa kita atur bukaannya. Kayaknya sih ini sama harusnya menurut gua si TT Artisan ini. Dan memang kalau kita lihat bentuknya, ya emang brand China lah ya gitu. Kayak sekarang mobil China orang bilang kan bentuknya kayak sama semua. Pokoknya mobil Cina bentuknya sama. Nah ini bentuknya sangat mirip dengan lensa ini gitu. Ya gue sih berharap dijual di harga yang sama juga. Jadi kita punya opsi landscape body kamera yang bisa buat motret gitu. Jadi ada dari Viltrox yang harga sejuta ini. Lalu ada dari TT Artisan juga. Mungkin nanti nggak tahu ini bakal masuk apa enggak. Tapi ya gue rasa itu lensa yang cukup menarik. Nah tapi top of the line-nya dari jajaran lensa pancake ini yang menurut gue paling exciting. Sebenarnya ini paradoks sih. Menurut gue dari spek paling exciting. Cuman dia buat full frame. Gue bukan pengguna full frame. Jadi gue harusnya tidak se-exciting itu gitu. Gue harusnya lebih exciting yang buat lebih excited yang buat APS-C karena gue pengguna Fujifilm APS-C. Sony juga kita ada APS-C 6700. Full frame kita sekarang adanya Nikon doang. Z6 kita nggak ada Sony juga. Jadi paradoks. Tapi ini tuh lensa yang menurut gue seru banget. Jadi yang bakal keluar juga itu adalah, kalau dari gambar ini ya, gue sih nggak tahu secara pasti, tapi udah ada gambarnya, harusnya udah valid juga, dan dia nongol di sebuah pameran juga. Ini adalah Viltrox 26mm f2.8. Dan dia bentuknya pancake. Dan dia masuk ke seri Evo. Seri Evo-nya Viltrox tuh cakep. Kemarin kita cobain. Jadi dia bukan seri
termahal, tapi dia tetap membawa kualitas yang gokil karena yang kemarin kita cobain aja tuh udah Apo gitu kan. Dan ini adalah seri Evo, dia ala-ala pancake dan dia 26 mm. Sebenarnya gua berharap dia 24 ya, agak lebih wide lagi gitu ya, atau 20 pasti lebih seru. Tapi ya dia di sini 26. Cuma bukaannya nih udah proper gitu. Kalau yang ini kan 4.5 dan nggak bisa kita atur. Ini sih kayaknya bisa kita atur, cuman bukan paling gedenya di 2.8 gitu. Dan menurut gue ini jadi pasangan yang tepat banget buat pengguna A7C gitu ya, A7CR, atau kalau full frame lain yang compact Nikon ZF mungkin gede ya, ZF gede ya, tapi kayaknya agak-agak compact juga. Ya bodo amat lah, buat A7C lah ya, buat pengguna A7C ini bakal seru banget. Tapi ya di luar A7C pun kalian pakai kamera apapun, kalian misalkan jar-jaran A7R6 gitu kalian punya, ya oke lah dia gede sampai atas. Tapi dengan lensa yang lebih pendek, lebih gepeng, itu tetap membantu banget gitu buat dibawa-bawa. Dan ini bisa jadi solusi banget. Dan gue yakin kualitasnya bagus karena balik lagi ini Evo gitu. Jadi gue nungguin banget, semoga bisa masuk cepet. Gue belum tahu juga informasi soal harganya, tapi Evo ya kalau di Indonesia tuh Evo under 10 lah. Under 10 tapi mungkin masih nyentuh kayak 5 ke atas. Mungkin ya, kita tidak tahu karena kurs juga lagi segini. Di screenshot aja Wo, biar update-nya paling baru gitu kan. Oke, tapi itu sih jajaran lensa pancake yang menurut gue patut buat kita tunggu. Bakal jadi tren yang seru banget. Gue yakin bakal banyak juga orang yang bisa mengapresiat lensa-lensa compact kayak gini karena jadi gampang banget buat dibawa-bawa, enak. Cuman gue terakhir pengen ngasih honorable mention. Salah satu lensa yang gue nungguin banget juga, tapi ini bukan pancake gitu. Ini bukan lensa yang super compact. Cuman nih gue ada nemu soalnya di artikelnya di Fuji Rumors nih. Tai banget sih. Ini ada dua sebenarnya. Ini dari Laowa. Laowa ada 180 mm f4.5. Itu gue nggak terlalu peduli. Mungkin ada yang lebih butuh lensa tersebut. Gue nggak begitu tertarik. Cuman ada Laowa 7,5 mm f2.8. Dan kalau kalian lihat gambar ya itu ada tagnya tuh 0D. Gitu ya, zero distortion. Gue inget dulu kita tuh pernah pakai 7,5 mm buat Lumix tapi buat Micro Four Thirds, dan itu udah berasa luas banget di ruangan sempit gitu kan waktu kita masih di apartemen. Dan sekarang ada 7,5 mm buat APS-C. Padahal kita udah ada 9 mm dari Viltrox yang harganya juga murah dan gue rekomendasikan buat kalian. Harganya di sekitar 3 jutaan. Kita ada pakai berkali-kali juga buat review mobil waktu itu, dan kalau kita di setup yang kecil itu pasti bisa jadi lega banget pakai 9 mm. Tapi 7,5 mm ini cukup menggoda gitu. Jadi ya mari kita tunggu kehadirannya. Tapi ya gue nggak tahu sih, harga Laowa itu bukan lensa murah. Dia dari zaman lensa manual, harganya tidak murah. Dan memang tampangnya sendiri juga dia beda sendiri gitu. Nggak kayak lensa-lensa generik gitu kan. Kalau kayak Viltrox R kan kayak gini nih. Ini 15. Tapi ya bentuknya kayak gini semua gitu kan, generik lah. Sekarang dari TT Artisan begitu bentuknya, dari Seven Artisan begitu bentuknya. Nah kalau si Laowa ini beda nih, warnanya biru gitu kan, biru-biru gunmetal, lalu ada ring biru glossy-nya juga di depan. Seru sih, gue suka sih. Ini harus kita tungguin. Cuma nggak tahu ya harganya bakal berapa. Tapi ya paling itu sih beberapa lensa-lensa yang menurut gue seru buat kita tunggu. Ini sekedar buat ngisi waktu kalian aja, karena kita juga belum ada produk baru lagi. Mungkin soon lah ya, semoga. Sama gue pengen tahu juga pendapat kalian seputar video A-roll ini. Bagaimana? Karena kita lagi mengetes gear baru juga. Apakah cukup bagus? Apakah pas gue tunjukin kamera ke depan autofocusnya cepet? Apakah gambarnya cukup menyenangkan untuk dilihat? Gitu ya, misalnya gini. Nah ini dibuka. Oh iya, yang TT Artisan juga ada. Ya TT Artisan kan tadi yang mirip, iya. Buka tutup lensanya juga begini. Balik lagi, brand China gitu ya. Jadi pada mirip-mirip, jadi pada generic gitu ya. Cuma si Laowa nanti kayaknya agak mahal sendiri sih. Tapi ya, tetap exciting buat kita tunggu. Semoga bermanfaat. Balik lagi, taruh pendapat kalian di kolom komentar. Mau seputar lensanya, mau seputar gambar A-roll kita kali ini. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin, belakang kamera Rizka. Dan jangan lupa untuk berkarya. Mau nutup kebiasaan jadi muter-muter.